Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memperkenalkan diri. Nama saya Farel Glentina Ritonang dengan NIM channel 24004, Prodi D3 Akuntansi, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi hukum perjanjian MOU dan e-kontrak. Di sini saya akan memaparkan materi ini dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh dosen yang saya yang terhormat Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materinya. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum. Pasal 13 Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Prof. Sudipno, kontrak atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Bentuk kontrak bisa tertulis maupun lisan. Adapun menurut Prof. LJ Apeldom, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan, syarat dan perjanjian. Syarat sahnya suatu kontrak diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan adanya 4 syarat, yaitu yang pertama adanya kesepakatan. Ketika subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Yang kedua, yaitu adanya kecakupan dari para pihak yang membuat. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah satu orang yang belum dewasa. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan atau perwalian. Yang ketiga, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Yang ketiga, adanya objek tertentu. Beberapa persyaratan ditentukan dalam KUH Perdata terhadap objek tertentu dari suatu perjanjian, khususnya jika objek kontrak tersebut berupa barang sebagai berikut. Yang pertama, benda yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan. Yang kedua, pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Yang ketiga, jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu. Asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Yang keempat, barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari. Yang kelima, dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka. Nomor 4, yaitu adanya suatu sebab yang halal. Menurut KUH Perdata pasal 1335 disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau 374 Soberin Malian pengantar hukum bisnis terlarang tidak mempunyai kekuatan. Pengertian sebab yang halal pasal 1337 KUH Perdata adalah satu, sebab yang tidak terlarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua, sebab yang sesuai dengan kesusilaan. Yang ketiga, sebab yang sesuai dengan ketertiban umum. Asas-asas penting. Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas. Yang pertama,
asas konsensualisme, yaitu adanya atau lahirnya perjanjian itu sejak adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian semata-mata timbul karena adanya kata sepakat. Yang kedua yaitu asas itikat baik. Artinya setiap orang yang akan dan melaksanakan perjanjian harus mempunyai niatan atau itikat yang baik. Itikat baik dalam hukum ada dua macam, yaitu itikat baik dan itikat baik subjektif dan itikat baik objektif. Yang ketiga yaitu asas kebebasan berkontrak. Artinya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian atau kontrak baik dalam isinya, bentuknya, pihak-pihaknya, dan peraturan hukumnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau pemaksa ketertiban umum dan kesusilaan, yaitu adanya atau lahirnya perjanjian itu sejak adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian semata-mata timbul karena adanya kesepakatan. Yang keempat yaitu asas pacta sunt servanda, artinya setiap perjanjian atau kontrak akan berlaku dan mengikat para pihak sebagaimana suatu undang-undang. Yang kelima, asas kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Yang keenam itu asas persamaan hak. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan. 7. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Yang kedelapan, asas ini sangat nampak dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menuntut kontraprestasi dari pihak debitur. Selanjutnya yang sembilan, asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata yang berhubungan dengan isi perjanjian, di mana titik beratnya adalah mengenai aspek keadilan dalam masyarakat. Yang 10, asas kebiasaan, yaitu suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang diatur secara tegas, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti. Terakhir yang 11 yaitu asas kepastian hukum, yaitu perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu undang-undang bagi para pihak. Selanjutnya, wan prestasi dan akibat hukumnya. Wan prestasi adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan atau tidak dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian oleh debitur, sehingga menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Pihak kreditur mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi terhadap debitur. Bentuk wan prestasi dalam suatu perjanjian dapat berubah. Yang pertama, 1. Debitur tidak sama sekali tidak memenuhi perjanjian. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu debitur terlambat memenuhi perjanjian. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak tepat waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Yang ketiga, debitur keliru memenuhi presentasi. Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang keempat yaitu debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan prestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut. Yang pertama, debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Yang kedua, dalam perjanjian timbal balik, wan prestasi dari satu pihak memberikan hak pada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim. Yang ketiga, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wan prestasi. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Yang keempat, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan. Yang kelima, memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini juga berlaku untuk semua perikatan.
pengertian dan fungsi MOU. MOU atau Memorandum of Understanding adalah suatu dasar dalam penyusunan kontrak yang akan ada pada masa mendatang berdasarkan pada hasil pemufakatan pihak-pihak yang bersangkutan dengan bentuk secara tertulis maupun lisan. Utamanya fungsi dari MOU itu sebagai deklarasi pada awal kesepakatan dari pihak terkait. Sebenarnya ada juga fungsi lain, yaitu yang pertama sebagai tanda kesungguhan juga komitmen dari pihak terkait saat proses negosiasi. Dana dari para pihak yang mereka keluarkan tidaklah kecil. Ini jadi penyebab kenapa dibutuhkannya MOU bagi mereka. Karena MOU sendiri dapat dijadikan suatu bukti terjalinnya komitmen, supaya negosiasi yang mereka lakukan tersebut tidaklah sia-sia. Yang kedua, diberikannya prioritas serta hak yang eksklusif. Pelaku bisnis terkait pada kesepakatan diberikan juga prioritas hak eksklusif. Anda akan didahulukan pada proses jalannya hak negosiasi bisnis terkait daripada pihak lainnya yang tidak terdapat pada kesepakatan. Yang ketiga, sebagai syarat dalam memperoleh pinjaman maupun keuangan. Dalam mendapat pinjaman maupun bantuan berupa keuangan dari pihak tertentu yang berencana dalam pembiayaan pada transaksi bisnis, MOU juga dapat dijadikan syaratnya. Yang keempat, jadi sarana pertukaran sejumlah informasi. Pihak-pihak terkait bisa menggunakan MOU dalam pertukaran informasi berkategori rahasia dan kepentingan kesepakatan dan yang tengah berjalan. Perbedaan MOU dengan kontrak. Berikut ini beberapa hal yang membuat MOU dan perjanjian merupakan hal yang berbeda. Yang pertama yaitu MOU itu prakontrak, perjanjian itu kontrak. MOU dibuat untuk menegaskan keseriusan dalam bekerja sama dengan kata lain sebagai landasan kepastian. Akan tetapi apabila sebelum perjanjian ada pihak yang menarik diri dan tidak ingin menandatangani perjanjian, tentu boleh saja. Sedangkan perjanjian menyepakati banyak hal di dalamnya. Jika sudah menandatangani perjanjian, maka itu berarti para pihak sudah siap untuk memenuhi semua isi dari perjanjian. Apabila ingin menarik diri, tentu tidak semudah seperti MOU. Yang kedua, MOU bersifat sementara dan tidak mengikat, dan perjanjian itu mengikat. Biasanya MOU itu merupakan perjanjian kontrak yang menandakan akan adanya kesepakatan berupa perjanjian itu sendiri. Segala hal yang mengatur tentang kesepakatan kerjasama akan diatur lebih spesifik dalam perjanjian nantinya. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ada dalam MOU belum dapat menuntut satu sama lain untuk memenuhi kesepakatan dalam kerjasama karena masih akan diatur dalam perjanjian. Berbeda dengan perjanjian, apabila ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain dapat menuntut. Selanjutnya yaitu kekuatan hukum MOU. Sebagai perjanjian pendahuluan, apakah MOU masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat? Yang pertama yaitu MOU memiliki kekuatan hukum mengikat sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Meskipun secara khusus tidak ada pengaturan mengenai MOU, serta penyusunannya diserahkan kepada para pihak, bukan berarti MOU tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat, hingga memaksa para pihak untuk menatinya atau melaksanakannya. Yang kedua, MOU tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga secara hukum tidak dapat dipaksakan kepada masing-masing pihak. MOU hanya sebuah perjanjian pendahuluan sebagai alat bukti awal adanya kesepakatan yang memuat hal-hal pokok untuk melakukan perjanjian lebih lanjut. Meskipun mendasar pada KUH Perdata, kekuatan mengikat yang berlaku pada MOU tetap hanya sebatas moral saja. Dengan kata lain, MOU merupakan gentleman agreement yang tidak memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, jika salah satu pihak ternyata tidak mau menjalankan MOU, maka pihak lain tidak dapat memberlakukan sanksi kepada yang bersangkutan. Selanjutnya itu pengertian dan dasar hukum e-kontrak atau elektronik kontrak dalam Undang-Undang ITE. Kontrak elektronik atau biasanya disebut elektronik kontrak, e-kontrak merupakan kesepakatan antara minimal dua pihak yang akan menjalankan dan menciptakan hak dan kewajiban yang timbal balik dengan memakai jaringan komputer dan media elektronik lainnya. Berkaitan dengan pengertian tersebut, Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mendefinisikan pengertian kontrak elektronik secara sederhana.
Adapun yang dimaksud dengan kontrak elektronik berdasarkan pasal tersebut, yaitu kesepakatan melalui sistem elektronik yang dibuat oleh para pihak yang menginginkan terciptanya perjanjian. Selanjutnya itu proses terjadinya e-kontrak. Yang pertama yaitu kesepakatan. Kontrak elektronik membutuhkan kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan dapat dicapai misalnya dengan menerima ketentuan, mengklik tombol "Saya setuju" atau "Beli", atau dengan mengambil tindakan lain yang menyatakan persetujuan tegas dari para pihak. Yang kedua yaitu penerimaan dan penawaran. Penawaran dan penerimaan kontrak elektronik dapat dilakukan melalui proses online, seperti menambahkan produk ke keranjang belanja dan melakukan pembayaran. Dengan penerimaan penawaran, kontrak dianggap selesai. Yang ketiga, tanda tangan digital. Tanda tangan digital sering digunakan untuk memastikan keaslian dan integritas kontrak elektronik. Tanda tangan digital menggunakan metode kriptografi untuk memverifikasi identitas mereka yang terlibat dan melampirkan tanda tangan ke dokumen elektronik terkait. Yang keempat yaitu penyimpanan dan penggunaan dokumen. Kontrak elektronik juga harus memuat ketentuan tentang penyimpanan dan ketersediaan dokumen elektrik yang relevan. Untuk ini, kontrak elektronik harus disimpan dan tersedia bagi pihak yang berkepentingan, bergantung pada yurisdiksi yang berlaku. Undang-undang perdagangan elektronik sering memuat ketentuan untuk kontrak elektronik, seperti Undang-Undang Perdagangan Elektronik atau sejenisnya. Peraturan ini dapat memberikan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk memastikan validitas dan keandalan kontrak elektronik dan untuk melindungi konsumen dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi elektronik. Selanjutnya, keabsahan tanda tangan elektronik. Syarat sah tanda tangan elektronik yaitu yang pertama, satu, data pembuatan terkait hanya kepada penanda tangan. Yang kedua, kuasa. Saat proses penandatanganan, data tersebut berada dalam kuasa penandatanganan. Yang ketiga, integritas. Segala perubahan terhadap ITE dan dokumen elektronik setelah penandatanganan dapat diketahui. Yang keempat yaitu identifikasi. Terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Yang kelima, persetujuan. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan. Kekuatan pembuktian. Syarat sah tanda tangan elektronik, yaitu yang pertama, satu, dasar hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang ITE, informasi atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, syarat sah. E-kontrak dapat dianggap sah jika memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Yang ketiga, keotentikan atau tanda tangan elektronik. Tanda tangan digital atau elektronik yang terverifikasi terutama melalui certification authority setara dengan tanda tangan basah dan memiliki kekuatan yang mengikat. Yang keempat yaitu syarat kelayakan alat bukti. Dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kekuatan di pengadilan. E-kontrak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, terutama jika didukung dengan sistem keamanan digital yang valid, membuat kontrak ini sulit dipalsukan dan efektif dalam sengketa perdata. Dan yang keenam, yang keenam yaitu pengecualian. Pengakuan ini umumnya tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, misalnya akta otentik tertentu. Dari presentasi yang saya paparkan dan sampaikan, kesimpulannya kesimpulan dari presentasi ini yaitu berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hukum perjanjian. Hukum perjanjian merupakan dasar dari setiap hubungan hukum yang mengikat para pihak. Suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Yang kedua yaitu memorandum
Memorandum of Understanding atau MOU atau nota kesepahaman pada dasarnya adalah tahap awal menuju kontrak yang lebih formal. MOU berisi kesepakatan pokok para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang lebih rinci dan mengikat. Kekuatan hukum MOU tergantung pada isi klausul di dalamnya. Jika hanya bersifat pendahuluan dan tidak ada sanksi tegas, maka MOU lebih bersifat moral daripada hukum. Perbedaan utama MOU dengan kontrak terletak pada tingkat detail, formalitas, dan kekuatan mengikatnya. Yang ketiga itu elektronik kontrak atau e-kontrak. Atau kontrak elektronik adalah bentuk perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik. Di Indonesia, keabsahan e-kontrak diakui secara hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan menggunakan tanda tangan elektronik yang terpercaya, maka e-kontrak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Sekian dari presentasi saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Izin saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.